Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Al-Fajri dengan nomor induk mahasiswa 1910882333. Judul penelitian saya itu tentang formulasi Peraturan Wali Kota Padang nomor 88 tahun 2020 tentang pengembangan produk unggulan daerah. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu karena industri kecil dan menengah atau IKM itu merupakan kekuatan strategis dan juga potensial bagi sebuah negara, terutama Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan pada tahun 2021 misalnya. PDB Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni sebesar 16,97 triliun menurut PDB ADHB dan sebesar 11,12 kuadriliun menurut PDB ADHK. Nah, lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar dari PDB tersebut ialah industri pengolahan dengan nilai persentase 19,25% atau sebesar 3,27 kuadriliun rupiah. Selain memberikan kontribusi terhadap PDB ADHB, pada tahun 2021, IKM juga telah menyerap sebanyak 66,25% atau sekitar 10,3 juta tenaga kerja di Indonesia. Nah, mengingat hal tersebut, maka penting bagi sebuah negara, terutama Indonesia, untuk menumbuhkan dan mengembangkan IKM. Sebenarnya, penumbuhan dan pengembangan IKM ini telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Ada beberapa kebijakan yang di dalamnya termuat tentang penumbuhan dan pengembangan IKM. Di antaranya itu ada visi pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 sampai 2025, Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Dan yang terakhir yaitu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman pengembangan produk unggulan daerah. Jika kita telaah semua kebijakan tersebut, maka kita akan mendapati bahwa kebijakan dalam hal penumbuhan dan pengembangan IKM itu dilakukan secara bahu-membahu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini bisa melakukan pengembangan dan penumbuhan IKM itu dengan cara pengoptimalan produk unggulan daerah yang berasal dari daerahnya. Kota Padang itu merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki jumlah IKM sebanyak 10.810 pada tahun 2019. Dengan jumlah tersebut menjadikan Kota Padang sebagai kota dengan jumlah IKM nomor 3 tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, akan tetapi, distribusi persentase PDB Kota Padang tahun 2014 sampai 2019, baik itu atas harga berlaku maupun atas harga konstan, menurut lapangan usaha, itu menunjukkan bahwa industri pengolahan yang berwarna hitam itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan dibandingkan dengan perdagangan besar dan eceran dan transportasi dan pergudangan. Hal ini membuktikan bahwa industri kecil dan menengah di Kota Padang itu mengalami deindustrialisasi, yang mana hal ini membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat bagaimana kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada gambar ini. Berdasarkan temuan di lapangan, fenomena deindustrialisasi ternyata disebabkan karena kalah saingnya IKM Kota Padang dengan IKM yang berasal dari daerah lain. Nah, hal ini kemudian menyebabkan adanya political will dari para pelaku IKM yang merasa pasar mereka itu direbut oleh para pelaku IKM yang berasal dari daerah lain. Mereka melakukan audiensi. Di dalam audiensi tersebut mereka meminta kepada pemerintah Kota Padang untuk membeli atau menggunakan produk-produk yang dibuat oleh industri kecil dan menengah yang ada di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang, terutama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang membawahi urusan perindustrian, itu setelah adanya audiensi tersebut kemudian melakukan pembahasan kebijakan yang bertujuan untuk membantu penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Padang dengan kebijakan pengembangan produk unggulan daerah.
Kemudian pada tahun 2020, pemerintah Kota Padang mengeluarkan peraturan Wali Kota Padang nomor 88 tahun 2020 tentang pengembangan produk unggulan daerah yang harapannya dapat menumbuhkan dan mengembangkan IKM. Dan selain itu, agar IKM Kota Padang itu mampu bersaing dengan IKM-IKM yang berasal dari daerah lain. Peraturan ini mencakup beberapa hal diantaranya yaitu ada perencanaan, ada pelaksanaan, pemasaran, kemitraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengawasan, serta yang terakhir itu ada pelaporan. Berdasarkan permasalahan yang telah terjadi di Kota Padang, kemudian dikeluarkannya sebuah kebijakan yang digadang-gadang merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi, membuat peneliti ingin melihat bagaimana pemerintah Kota Padang dalam memformulasikan kebijakan pengembangan produk unggulan daerah dengan menggunakan teori formulasi kebijakan model Karpi Paton dan David Sabiki. Mengapa demikian? Karena atas pertanyaan peneliti tadi, karena peneliti ingin melihat bagaimana pemerintah Kota Padang dalam memformulasikan kebijakan pengembangan produk unggulan daerah ini sehingga mampu benar-benar untuk menyelesaikan persoalan mengapa teori formulasi kebijakan model Karpi Paton dan David Sabiki yang akhirnya digunakan, karena menurut peneliti teori formulasi kebijakan model Karpi Paton dan David Sabiki itu sedikit berbeda dengan teori formulasi kebijakan yang lainnya, karena di sini mereka juga menitik beratkan formulasi kebijakan pada bagaimana suatu aktor atau pembuat kebijakan itu menganalisis baik permasalahan yang ditemukan, kemudian solusi-solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya di tinjauan pustaka, itu sebenarnya penelitian tentang formulasi pengembangan produk unggulan daerah belum banyak dilakukan. Adapun penelitian yang cukup relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Nugroho, Zulfikar dan Jumiati, Subhanur dan Munaf, dan Mikelio Eris, yang dimana mereka itu sama-sama membahas tentang formulasi kebijakan. Akan tetapi, penelitian yang fokus kepada bagaimana formulasi kebijakan tentang pengembangan produk unggulan daerah itu sampai saat ini belum pernah dilakukan, sehingga menjadi dorongan tersendiri bagi peneliti untuk menelitinya. Skema formulasi kebijakan model Karpi Paton dan David Sabiki itu dapat dilihat pada gambar ini. Skema pemikiran, dan kemudian ada metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dan tipe penelitian itu deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada beberapa narasumber, kemudian dokumentasi yang sekiranya dapat didapatkan dari peraturan perundang-undangan, notulensi rapat, foto-foto, dan sebagainya. Kemudian ada observasi, karena di dalam teori formulasi kebijakan menurut Karpi Paton dan David Sabiki, itu tidak hanya sampai pada saat kebijakan itu telah dibuat, tapi juga sampai pada saat implementasi dari kebijakan itu sendiri. Selanjutnya, teknik pemilihan informan yang digunakan yaitu purposive sampling dan unit analisis itu dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Selanjutnya ada teknik analisis data, itu mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, atau memverifikasi data. Triangulasi keabsahan data itu dilakukan dengan cara triangulasi sumber data. Deskripsi lokasi penelitian berdasarkan gambar di slide ini itu dapat dilihat bahwa Kota Padang itu berada di pesisir barat Pulau Sumatera. Letaknya yang strategis itu menjadikan Kota Padang sebagai kota dari ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Dan hal itu juga lah yang menyebabkan Kota Padang menjadi salah satu pusat ekonomi di Pulau Sumatera. Pada tahun 2019, Kota Padang diketahui memiliki IKM sebanyak 5.116 unit usaha. Industri menengah sebanyak 149 unit usaha, dan industri besar sebanyak 35 unit usaha. Jumlah IKM yang signifikan dibandingkan dengan industri besar menunjukkan betapa pentingnya pemberian fokus kepada IKM agar bisa terus berkembang, dan diharapkan IKM dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang.
Penemuan dan analisis data, itu yang pertama ada mendefinisikan masalah. Pertama, menetapkan masalah, ditandai dengan ditetapkannya masalah deindustrialisasi oleh aktor formulasi kebijakan melalui data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019, industri pengolahan diketahui hanya memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto Kota Padang sebesar 11,75%. Jumlah tersebut berkurang sebanyak 4,16% dibandingkan dengan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Padang pada tahun 2014. Turunnya kontribusi pengolahan terhadap PDRB Kota Padang juga mengakibatkan turunnya kontribusi industri terhadap perekonomian Kota Padang. Keadaan industri pengolahan yang terus menurun menyebabkan para pelaku usahanya melakukan dialog dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang pada kesempatan tersebut meminta produk yang dihasilkan oleh IKM Kota Padang dapat difasilitasi oleh pemerintah Kota Padang dengan cara dibeli oleh seluruh pegawai pemerintah Kota Padang. Kedua, menetapkan batasan masalah, dibuktikan dengan ditolaknya permintaan dari pelaku IKM yang meminta agar produk mereka dibeli oleh seluruh pegawai di pemerintah Kota Padang. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh aktor formulasi kebijakan, karena anggaran untuk membeli pakaian, sepatu, kopiah, dan sebagainya selama itu tidak bersumber dari APBD maupun APBN, melainkan dari pegawai pemerintah Kota Padang itu sendiri. Selain ditolak karena masalah anggaran, aktor formulasi kebijakan juga ingin menghindari munculnya atau timbulnya monopoli yang timbul akibat dipenuhi permintaan dari pelaku IKM tersebut. Selanjutnya ada mengembangkan analisa fakta, ditandai dengan diketahuinya penyebab terjadinya fenomena deindustrialisasi di Kota Padang dan adanya permintaan dari pelaku IKM yang mengharuskan agar produknya dibeli oleh pegawai pemerintah Kota Padang. Disebabkan karena kalah saingnya IKM Kota Padang dengan IKM yang berasal dari daerah yang berada di luar Kota Padang. Melalui permasalahan tersebut, para aktor formulasi kebijakan kemudian mengembangkannya dan mendapati bahwa aspek produksi dan komersialisasi dari IKM Kota Padang yang lemah. Keempat, menguraikan maksud dan tujuan. Dibuktikan dengan adanya maksud dan tujuan dari kebijakan. Adapun maksud dari kebijakan pengembang produk unggulan daerah adalah untuk mengamankan pasar Kota Padang dengan cara melakukan pengembangan terhadap produk unggulan daerah. Sedangkan tujuan dari dilakukannya pengembangan terhadap produk unggulan daerah Kota Padang yaitu agar daya saing produk unggulan daerah Kota Padang tidak kalah saing dengan produk yang berasal dari luar Kota Padang. Kelima, mengidentifikasi payung hukum kebijakan, ditandai dengan dipilihnya payung hukum Peraturan Wali Kota Padang sebagai landasan hukum dari kebijakan pengembangan produk unggulan daerah. Dipilihnya Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum dalam kebijakan pengembangan produk unggulan daerah karena untuk mempermudah implementasi dari kebijakan pengembangan produk unggulan daerah itu sendiri. Selanjutnya, untuk indikator ke-6 yaitu mengkaji ulang pernyataan masalah itu tidak dilakukan oleh aktor formulasi Peraturan Wali Kota Padang nomor 88 tahun 2020 tentang pengembangan produk unggulan daerah. Menurut aktor formulasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah, penyebab tidak dilakukannya mengkaji ulang pernyataan masalah adalah karena adanya hal lain yang lebih penting ketimbang masalah produk unggulan daerah. Contohnya masalah ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada menentukan kriteria evaluasi. Pertama, kriteria model pasar bebas dibuktikan dengan ditolaknya permintaan dari pelaku IKM agar produknya difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang untuk dapat dibeli oleh seluruh pegawai di pemerintah Kota Padang. Permintaan dari pelaku IKM tersebut ditolak karena aktor formulasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah menganggap hal tersebut dapat membuat terjadinya monopoli di Kota Padang. Artinya, aktor formulasi kebijakan menggunakan kriteria evaluasi pasar bebas untuk mengevaluasi permasalahan dan akhirnya memutuskan untuk tidak menerima permintaan dari para pelaku IKM. Kedua, kriteria posisi. Dijelaskannya bahwa yang membayar dalam kebijakan pengembangan produk unggulan daerah adalah pemerintah melalui APBD dan APBN. Sedangkan yang menerima manfaat yaitu para pelaku IKM yang produknya termasuk ke dalam produk unggulan daerah Kota Padang. Selanjutnya, eksternalitas ditandai dengan adanya sebuah pertimbangan akan termotivasinya para pelaku IKM untuk membuat sebuah produk yang memiliki kriteria sebagai produk unggulan daerah, sehingga dapat merasakan manfaat yang diberikan dengan adanya kebijakan pengembangan produk unggulan daerah. Selanjutnya ada elastisitas, dibuktikan dengan gratisnya kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pemberian bantuan oleh pemerintah. Kelima, keadilan, ditandai dengan tidak tebang pilihnya aktor formulasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah dalam menetapkan IKM yang termasuk ke dalam produk unggulan daerah. Setiap IKM yang produknya termasuk ke dalam produk unggulan daerah Kota Padang, maka akan dapat merasakan manfaat dari kebijakan pengembangan produk unggulan daerah. Sedangkan untuk kriteria biaya, itu tidak digunakan karena para aktor formulasi menganggap bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semestinya memang tidak mendatangkan kembali keuntungan bagi pemerintah.
Sehingga tidak perlu untuk menghitung marginal cost, sunk cost, dan opportunity cost. Sedangkan kriteria elastisitas juga tidak diperhatikan, karena aktor formulasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah masih menganggap pemberian barang dan jasa akan membawa perubahan bagi para pelaku IKM yang produknya terdaftar sebagai produk unggulan daerah. Selanjutnya, biaya mengidentifikasi alternatif kebijakan yang di dalamnya ada biaya. Hasil penelitian menunjukkan dalam formulasi, para perumus kebijakan merasa bahwa kebijakan yang diambil tersebut memiliki biaya yang tepat, dan apabila pendapatan daerah tidak cukup untuk membiayai salah satu atau beberapa bagian dalam isi kebijakan, maka masih dapat dibiayai pada tahun berikutnya. Selanjutnya ada stabilitas. Hasil penelitian menunjukkan dalam formulasi para aktor kebijakan bersikap optimis dengan tidak memikirkan adanya gangguan karena ada semacam pemahaman bahwa pemerintah akan melindungi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada keandalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk unggulan daerah dapat dilaksanakan setiap saat atau memiliki keandalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan para aktor perumus kebijakan menganggap kegiatan pengembangan produk unggulan daerah dapat dilaksanakan setiap saat karena anggaran yang didapatkan untuk melangsungkan kegiatan akan ada setiap tahun dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada ketahanan. Hasil penelitian menunjukkan para aktor perumus kebijakan meyakini tujuan pengembangan produk unggulan daerah tetap dapat tercapai apabila salah satu bagian mengalami kegagalan atau kerusakan. Selanjutnya ada risiko. Hasil penelitian itu menunjukkan alasan kenapa kebijakan pengembangan produk unggulan daerah memiliki risiko yang tinggi adalah karena tidak dapatnya peraturan Wali Kota Padang untuk mengikat masyarakat untuk dapat membeli produk unggulan daerah. Adapun upaya yang dilakukan di dalam kebijakan pengembangan produk unggulan daerah hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan bagi produk unggulan daerah agar dapat memasuki pasar dan memiliki daya saing tentunya. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap SKPD yang terkait dengan suatu peraturan wali kota harus dapat memahami isi dari kebijakan, karena sebagai pedoman bagi mereka dalam bekerja. Selanjutnya, keunggulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan produk unggulan daerah memang tampak dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada kesederhanaan. Hasil penelitian menunjukkan sulit atau tidaknya implementasi dari kebijakan pengembangan produk unggulan daerah bergantung kepada anggaran. Selanjutnya ada kesesuaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan produk unggulan daerah telah memiliki kesesuaian karena penyusunan produk unggulan daerah salah satunya disusun dengan dasar kriteria sosial budaya, lalu juga memiliki prosedur yang berlaku, yakni perencanaan, pelaksanaan, pemasaran, kemitraan, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan. Selanjutnya ada keterbalikan. Hasil penelitian menunjukkan apabila terjadi kegagalan pada bagian kebijakan atau kebijakan, pemerintah dapat memperbaiki bagian yang gagal atau kebijakannya. Kekuatan. Meskipun pada poin sebelumnya telah diketahui bahwa Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 tentang pengembangan produk unggulan daerah memiliki ketahanan, apabila terjadi kegagalan atau kerusakan pada salah satu bagian, untuk kekuatan, para perumus kebijakan pada saat formulasi tidak melihat kebijakan pengembangan produk unggulan daerah tersebut dapat berhasil dalam keadaan yang jauh berbeda di masa yang akan datang. Selanjutnya ada evaluasi alternatif kebijakan. Pada proses formulasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah, para aktor perumus kebijakan menggunakan teknik peramalan dengan menggunakan proyeksi masa depan dengan mempergunakan data masa kini dan tren yang ada, atau ekstrapolasi. Data yang menunjukkan bahwa telah terjadinya fenomena deindustrialisasi dan adanya tuntutan dari pelaku IKM agar produknya dibeli oleh pemerintah Kota Padang karena sulitnya untuk mendapatkan pembeli, menunjukkan bahwa telah kalah saingnya IKM di Kota Padang dengan IKM yang berasal dari daerah lain. Fenomena inilah yang kemudian membuat para aktor dalam proses formulasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah melakukan proyeksi untuk segera melakukan perumusan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas IKM di Kota Padang. Selanjutnya ada memilih alternatif kebijakan. Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa tidak terjadi konflik antara rasionalitas individu dan rasionalitas kelompok, maupun konflik antara tujuan kebijakan dan kriteria keberhasilan kebijakan. Dalam proses formulasi peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 tentang pengembangan produk unggulan daerah, karena para pihak telah sepakat dengan kebijakan. Selanjutnya atau yang terakhir, itu ada mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan temuan peneliti, disimpulkan bahwa dalam implementasi dari kebijakan pengembangan produk unggulan daerah, terjadi program failure. Hal ini disebabkan karena masih belum dimasukkannya pengembangan produk unggulan daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana tata ruang wilayah. Lalu, setelah kebijakan pengembangan produk unggulan daerah dikeluarkan, hingga saat ini Wali Kota Padang itu masih belum melakukan penetapan produk unggulan daerah. Padahal pengembangan produk unggulan daerah memiliki urgensitas yang tinggi karena terjadinya deindustrialisasi dan adanya tuntutan dari pelaku IKM di Kota Padang. Selain itu, implementasi dari kebijakan pengembangan produk unggulan daerah juga mengalami teori failures yang disebabkan
karena belum seriusnya pemerintah Kota Padang dalam melakukan pengimplementasian dari kebijakan pengembangan produk unggulan daerah Kota Padang. Selanjutnya, ada kesimpulan bahwa penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 tentang pengembangan produk unggulan daerah Kota Padang dengan menggunakan teori formulasi kebijakan model Carpi Patton dan David Sawicki. Diketahui bahwa berdasarkan data distribusi presentasi PDRB ADHK dan Kota Padang pada tahun 2014-2019, telah terjadi deindustrialisasi di Kota Padang. Selain itu, pada tahun 2019 muncul tuntutan dari para pelaku industri kecil menengah Kota Padang pada pemerintah Kota Padang. Oleh sebab itulah, pada tahun 2020, pemerintah Kota Padang kemudian mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 tentang pengembangan produk unggulan daerah. Melalui peraturan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan deindustrialisasi dan sebagai jawaban atas tuntutan dari pelaku industri kecil dan menengah Kota Padang. Temuan peneliti menunjukkan dalam proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 tentang pengembangan produk unggulan daerah, para aktor formulasi kebijakannya melakukan tahapan formulasi sesuai dengan teori formulasi kebijakan menurut Carpi Patton dan David Sawicki. Akan tetapi, tidak semua dari aktor tersebut yang benar-benar memperhatikan tahapan formulasi kebijakan model Carpi Patton dan David Sawicki, atau terkesan tergesa-gesa dalam membuat kebijakan. Selanjutnya, saran berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 tentang pengembangan produk unggulan daerah, peneliti mengemukakan beberapa saran. Pertama, memaparkan potensi biaya dan manfaat dari kebijakan dan mengkaji ulang pernyataan masalah seperti yang terdapat dalam model formulasi kebijakan menurut Carpi Patton dan David Sawicki. Kedua, menggunakan kriteria biaya, manfaat, dan analisis marginal dalam kriteria evaluasi seperti yang terdapat dalam model formulasi kebijakan menurut Patton Sawicki. Yang ketiga, menggunakan kriteria kekuatan dalam mengidentifikasi alternatif kebijakan agar dapat memperkirakan sejauh mana kekuatan dari kebijakan yang akan diambil. Yang keempat, mengajak instansi yang akan menjadi implementor untuk ikut dalam perumusan kebijakan. Yang kelima, dalam melakukan pengimplementasian dari kebijakan pengembangan produk unggulan daerah, pemerintah Kota Padang harus lebih serius agar tidak terjadi failures, sebagaimana temuan dari peneliti. Selanjutnya, pemerintah Kota Padang harus memiliki data yang update mengenai produk unggulan daerah Kota Padang. Ini bertujuan agar pemerintah Kota Padang dapat tepat sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan produk unggulan daerah. Selanjutnya, melakukan sosialisasi terkait Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 tentang pengembangan produk unggulan daerah, karena masih banyak pelaku IKM yang masih belum tahu bahwa adanya sebuah kebijakan yang dapat membantu usaha mereka. Selanjutnya, segera memasukkan rencana pengembangan produk unggulan daerah jangka panjang ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana tata ruang wilayah. Selanjutnya, untuk masyarakat, agar dapat lebih berperan aktif dalam pengembangan produk unggulan daerah dan bagi akademisi, agar dapat melakukan penelitian terkait peraturan bupati dan peraturan wali kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah, kabupaten, atau kota dalam merumuskan peraturan bupati atau peraturan wali kota yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.